Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Melodi Islam, program yang akan membawa kita menyelami samudera hikmah dari kisah-kisah para utusan Allah yang mulia. Kali ini kita akan membahas sosok Nabi Harun alaihissalam, seorang Nabi agung yang kisahnya tak bisa dipisahkan dari saudaranya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam adalah figur teladan yang menunjukkan kesetiaan dan dukungan luar biasa dalam menegakkan kebenaran. Beliau adalah saudara kandung Nabi Musa alaihissalam yang diberikan karunia kefasihan berbicara oleh Allah SWT. Ketika Nabi Musa merasa kekhawatiran dengan kemampuan bicaranya yang kurang fasih untuk menghadapi Fir'aun yang zalim, beliaulah yang memohon kepada Allah agar Nabi Harun diangkat bersamanya sebagai seorang nabi dan penolong. Permohonan ini dikabulkan, menegaskan pentingnya peran Nabi Harun dalam misi dakwah besar tersebut. Bersama saya Ovi Yasmin, mari kita simak kisah selengkapnya tentang pelajaran kesetiaan dan mukjizat Nabi Harun alaihissalam, dan ambil hikmah dari setiap detailnya untuk kehidupan kita. Nama lengkap beliau adalah Harun bin Imran bin Kahit bin Lawi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Beliau berasal dari garis keturunan yang sangat mulia karena termasuk dalam keturunan para nabi yang diberkahi. Sejak kecil, Nabi Harun sudah dikenal sebagai sosok yang jujur, lembut, dan memiliki kemampuan berbicara yang sangat fasih. Inilah salah satu kelebihan besar yang Allah anugerahkan kepadanya, sehingga beliau menjadi juru bicara yang luar biasa, khususnya ketika menghadapi kaum Bani Israel yang terkenal pandai berdebat. Tidak hanya fasih dalam berbicara, tetapi tutur katanya juga penuh kelembutan, sehingga mampu menyentuh hati banyak orang. Kepribadian ini membuat beliau disegani bukan hanya karena keturunan mulianya, tetapi juga karena akhlaknya yang luhur. Kisah Nabi Harun tidak bisa dilepaskan dari kisah Nabi Musa. Bahkan dalam Al-Quran, nama Harun hampir selalu disebut bersama dengan Musa. Setidaknya, nama Harun muncul 19 kali dalam Al-Quran, menandakan betapa pentingnya peran beliau dalam sejarah dakwah umat terdahulu. Musa dan Harun bukan sekedar saudara sedarah, tetapi juga saudara seiman yang sama-sama menanggung beratnya tugas kenabian. Hubungan keduanya adalah contoh ideal dari ukhuwah, kerjasama, dan saling mendukung dalam menegakkan kebenaran. Ketika Nabi Musa diutus menghadapi Fir'aun, beliau merasa khawatir karena kefasihannya berbicara terbatas. Maka Musa memohon kepada Allah agar saudaranya Harun bisa menjadi pendamping dalam dakwah. Doa ini terekam dalam firman Allah, Quran Surat Toha ayat 29-32, yang artinya, "Jadikanlah untukku seorang penolong dari keluargaku, yaitu Harun, saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengannya, dan sertakan dia dalam urusanku." Doa Nabi Musa ini memperlihatkan betapa pentingnya kebersamaan, kerjasama, dan saling melengkapi dalam perjuangan menegakkan kebenaran. Seorang nabi sekalipun tidak pernah merasa cukup sendirian. Ia memohon sahabat seperjuangan agar dakwah lebih kuat. Dari sini kita belajar bahwa kebersamaan dalam kebaikan akan melahirkan kekuatan yang jauh lebih besar daripada perjuangan seorang diri. Nabi Harun ditugaskan menjadi juru bicara bagi Nabi Musa. Dengan kefasihan lisannya, beliau mampu menyampaikan hujah dengan jelas, sehingga dakwah Nabi Musa lebih mudah diterima dan dipahami oleh Bani Israel. Ketika Musa harus menghadapi raja yang zalim dan penuh kesombongan seperti Fir'aun,
Kehadiran Harun sebagai pendamping membuat dakwah tersebut lebih meyakinkan. Satu berbicara dengan mukjizat yang nyata, satu lagi meneguhkan dengan kata-kata yang fasih. Sebuah kombinasi yang sempurna dengan izin Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan menegaskan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 48 sampai 49 bahwa Musa dan Harun dianugerahi Al-Furqan atau kitab Taurat, sinar, dan peringatan bagi orang-orang bertakwa. Taurat inilah yang menjadi petunjuk dan pembeda antara yang benar dan yang salah. Sungguh kami telah menganugerahkan kepada Musa dan Harun Al-Furqan, sinar, dan peringatan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang takut azab Tuhannya sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat. Bayangkan, di hadapan seorang raja yang sangat angkuh seperti Fir'aun, Musa dan Harun harus tampil penuh keberanian. Tapi, berkat izin Allah dan dengan kefasihan Nabi Harun, hujah mereka mampu membungkam kebohongan dan kesombongan Fir'aun. Keberanian itu lahir bukan karena kekuatan fisik semata, tetapi karena keyakinan penuh kepada pertolongan Allah. Selain kefasihan berbicara, Nabi Harun juga dianugerahi mukjizat lain. Salah satunya adalah kisah tongkat yang berbunga. Ketika terjadi perselisihan di antara Bani Israel tentang siapa yang pantas menjadi pemimpin, Allah memerintahkan setiap pemimpin suku untuk meletakkan tongkat mereka di tempat suci. Keajaiban terjadi keesokan harinya. Tongkat Nabi Harun tumbuh tunas, berbunga, bahkan berbuah. Peristiwa ini menjadi tanda jelas dari Allah bahwa Harunlah yang dipilih sebagai pemimpin Bani Israel. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kepemimpinan sejati datangnya dari Allah, bukan hanya karena ambisi atau perebutan kekuasaan. Kepemimpinan yang diridhoi Allah selalu disertai dengan tanda-tanda kebaikan. Sementara kepemimpinan yang hanya berdasarkan hawa nafsu akan berakhir dengan kehancuran. Namun, jalan dakwah tidak selalu mulus. Nabi Harun juga menghadapi ujian besar ketika Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina untuk menerima wahyu. Saat itu, Bani Israel justru tersesat dengan menyembah patung anak sapi emas yang dibuat oleh Samiri. Nabi Harun sudah menasihati mereka, bahkan mengingatkan bahwa perbuatan itu syirik. Tetapi Bani Israel begitu keras kepala. Mereka bahkan hampir mencelakai Nabi Harun. Bayangkan, seorang nabi yang penuh kelembutan dan kesabaran justru ditentang oleh umatnya sendiri. Ketika Musa kembali, ia marah besar. Dalam Al-Quran digambarkan bagaimana Musa menarik rambut kepala Harun karena marah melihat umatnya terjerumus dalam kemusyrikan. Namun, Harun dengan tenang menjelaskan bahwa ia sudah berusaha menahan mereka, tetapi tidak mampu. Dari sini, kita belajar bahwa seorang pemimpin tidak selalu diukur dari keberhasilan membuat orang lain patuh. Terkadang, yang lebih penting adalah kesabaran, keteguhan hati, dan usaha untuk tetap berada di jalan yang benar, meskipun orang-orang tidak mau mengikuti. Inilah nilai besar dari kesetiaan seorang nabi. Tidak pernah menyerah, sekalipun hasilnya tidak sesuai harapan. Dari kisah Nabi Harun alaihi salam, kita bisa mengambil banyak pelajaran hidup. Kesetiaan dan kebersamaan. Nabi Harun setia mendampingi Nabi Musa
membuktikan bahwa perjuangan akan lebih kuat jika dilakukan bersama. Yang kedua, fasih dalam kebaikan. Lisan yang fasih bisa menjadi kekuatan besar untuk menegakkan kebenaran, bukan sekadar untuk berdebat atau mencari kemenangan dunia. Ketiga, kepemimpinan yang diridhoi Allah. Mukjizat tongkat berbunga menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati adalah amanah dari Allah, bukan perebutan kekuasaan. Yang keempat, kesabaran dalam menghadapi ujian. Nabi Harun tidak putus asa meski kaumnya membangkang. Beliau tetap teguh, sabar, dan tawakal kepada Allah. Kisah Nabi Harun sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang. Dalam keluarga, kita perlu belajar untuk saling mendukung seperti Musa dan Harun. Dalam pertemanan, kita harus menjadi penolong bagi sahabat kita, bukan sebaliknya. Dalam masyarakat, kita diajarkan untuk memilih pemimpin yang jujur, amanah, dan diridhoi Allah, bukan yang haus kekuasaan. Dan yang terpenting, kita belajar untuk selalu sabar dalam menghadapi ujian, karena hasil akhirnya selalu dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih jauh lagi, kisah Nabi Harun juga mengingatkan kita akan pentingnya keteguhan iman di tengah godaan dunia. Patung anak sapi emas adalah simbol bagaimana manusia sering terjerumus menyembah berhala modern, seperti harta, jabatan, atau nafsu duniawi. Harun mengingatkan kaumnya untuk tidak tersesat, dan pesan ini berlaku bagi kita hingga hari ini. Akhirnya, Nabi Harun wafat di Bukit Hur, dekat tanah suci Palestina, setelah mengabdikan seluruh hidupnya untuk mendampingi Nabi Musa dan menuntun Bani Israel. Beliau meninggalkan warisan berupa teladan kesetiaan, kesabaran, dan kepemimpinan yang penuh amanah. Namanya diabadikan dalam kitab suci dan tetap hidup dalam doa serta teladan umat beriman hingga sekarang. Semoga dari kisah Nabi Harun alaihissalam ini kita bisa meneladani kesetiaan, kesabaran, dan kemampuan beliau untuk menjadi penolong dalam kebaikan. Mari kita senantiasa memohon kepada Allah agar menjadikan kita pribadi yang mampu berkolaborasi dan saling menguatkan dalam menegakkan kebenaran. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami. Semoga informasi yang kami berikan bisa menghibur dan menjadi inspirasi untuk kita semua. Tetap ikuti media sosial kami untuk update terbarunya ya. Saya Ovi pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk terus saksikan Melodi Islam hanya di Java Televisi. Merdu di telinga, menyentuh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.